aman-aman. Kalau kayak gitu aman. Anti rungkat pun kena benet juga rupanya, nggak jadi. Pembahasanku tadi berat soal Ambon dan Poso, jadi kena tombak. Berat pembahasanku tadi. Iya. Membahas itu. Putus lagi sarapmu, putus lagi akal sehatmu, sayangku mendengar. Hanya karena nafsumu dan didorong rasa malasmu, kau tuhankan manusia. Kecewa hatiku, terluka karena longor. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu longor begitu. Cara pikir kayak hantu, lebih parah dari genderuwo lagi. Itulah Oten. Cara berpikir Oten. Lisannya Oten. Yuk naik ten yuk. Naik ten, mana ini? Ada nggak otennya nih? Moderator, naikkanlah moderator. Aduh, awak debat-debat sendiri. Naik moderator, naikkan moderator. Perjalanan ini serasa sangat menyedihkan jika ada Oten di sampingmu kawan. Jika ditanya tentang Tuhan, dalil yang kecil kerasukan. Halo Bes, selamat bergabung Bes. Bes. Ya, selamat pagi, Shalom. Ya, Islam Karistin, Dinda. Shalom. Islam Karistin. Shalom. Ini Komal bukan salon. Oh, ini Komal ya? Oh. Saya tanya ya, Islam Karistin. Pengikut Kristus yang setia. Ya Allah. Lepandi. Asalku dari Ambon dan asli Ambon. Gimana Bang? Masih bisa lah bahasa kura-kura. Coba tanyakan dalam bentuk bahasa kura-kura sama ini. Islam apa Kristen ini? Kakak, saya orang mana? Agama apa saya ini? Agamanya? Beta Ambon. Kenapa? Saya Ambon. Orang Ambon agamanya apa? Katolik, Protestan? Beta tidak punya agama, tapi beta pengikut Kristus yang setia. Lanjutlah ya, aku kadang gila-gila ini lawan orang gini. Oke, Kristus yang mana kau ikutin? Kristus yang sejak lahir sudah Kristus, Lukas 2 nomor 11, atau Kristus yang ada dalam KPR 2:36, setelah mengalami kematian bangkit baru dia jadi Kristus. Kristus yang mana kau ikutin? Terserah siapa ini? Oh, Lai. Terserah Lai aja, ya. Terserahku. Nanti kau nggak punya pendirian kau. Kasih kau data nih ya, dengarkan kau, duduk manis di situ. Nih. Ya, gimana Lai? Kristus yang mana kau ikutin? Kristus yang sejak lahir sudah Kristus dalam Lukas 2 nomor 11. Nih datanya ya. Nih. Hari ini terlahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Sejak lahir sudah jadi Kristus, ya, atau Kristus yang ada dalam KPR 2:36. Sejak lahir. Hah? Sejak lahir. Dia ada Kristus yang sejak lahir. Kristus yang sejak lahir jadi Kristus, itu yang kau sembah.
Iya. Itu yang kau ikutin apa kau sembah? Percaya dan segala-segalanya. Oke, oke. Siapa nama Kristus yang sejak lahir sudah Kristus itu yang kau sembah itu? Bapak jawab sendiri aja lah. Lai jawab. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu longor kayak gini. Jadi kau naik ke atas ngapain? Kalau nggak mau ditanya dan nggak mau menjawab, ngapain kau, Dinda? Weh, aku ditarik weh. Hah? Aku ditarik weh. Ya udah turun lah kau, nggak ada. Ya turun aja, turunkan aku aja lah. Apa? Turunkan aku aja lah. Nggak pandai kau turun? Hah? Nggak pandai kau turun sendiri? Nggak pandai lah. Karena kalian yang kasih naik, kalian orang pandai ya jadi. Hei, Ambon mana, Bes? Ambon mana? Ambon mana dulu? Ambon mana? Udah turunkan aja Bang Bala. Itu ngaku-ngaku Ambon lagi. Dani, selamat datang Dani. Tap-tap layar teman-teman ya, tap-tap layar ya. Dani. Halo. Iya, Dani selamat bergabung. Iya bang. Islam Kristen. Kristen lah bang. Oke, mau berdiskusi Bunda? Berdiskusi boleh bang. Oke, saya sampaikan dulu aturannya. Ya. Oke, yang pertama, Dinda kalau mau bertanya ke Babang Faruk, silakan on cam dan kita adu argumentasi. Kalau belum mau atau belum mampu untuk on cam, Dinda punya dua pilihan, kita kaji temanya, ya, atau Dinda bertanya setelah itu turun. Ya, sebelum kita mulai diskusi, Bang Faruk sampaikan kepada kamu aturan dalam sebuah lagu. Dinda jangan marah-marah. Di sudut babi dewasa. Dinda tolong pakai otaknya. Ini komalku bukan gereja. Ini mana Dinda? Aku kalau mau on cam nggak bisa bang ini bang. Ya udah pilihlah, kan ada pilihan. Berarti dua pilihan kasih tema atau bertanya setelah itu turun. Diskusi aja. Tapi ini nggak bisa ya bang. Kita diskusi, Karena ya. pengikutku masih dikit. Oke, kita berarti diskusi dengan tema yang kubawakan ini ya, setuju? Mana tuh bang? Ini, apakah iblis yang menyesatkan Oten? Apakah iblis yang Menyesatkan Oten? apa oten bang? Kristen! Oh. Lain-lain bahasa bang ini ngomong Kristen aja oten. Itu kita kaji temanya. Oke, ya oke kita kaji ya. Cair dong, diperkian silakan. Tema yang mau kita angkat hari ini adalah apakah iblis yang telah menyesatkan Oten? Ya, sebelum kita mengkaji tema ini, ya kita bongkar dulu, kita kaji dulu dari kitab Lukas 10 nomor 18. Nih, dalam Lukas 10 nomor 18 tertulis pernyataan Yesus yang dituliskan oleh Lukas yang mengatakan, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Yesus mengatakan dia melihat iblis itu jatuh seperti kilat dari langit. Ya, penglihatan ini disampaikan oleh Yesus dan dituliskan dalam kitab Lukas 10 nomor 18. Ya, Yesus melihat yang jatuh dari langit dalam bentuk kilat atau cahaya itu adalah iblis. Lalu kita serupakan penglihatannya Yesus dengan penglihatannya Paulus dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5. Ini
Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit nih ya. Dia tidak ya? Cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ya, sementara dalam Lukas 10:18 tadi, Yesus mengatakan cahaya yang memancar dari langit, dia melihat iblis ya yang jatuh seperti cahaya atau kilat yang jatuh dari langit. Ya, cahaya itu dari langit. Dan hal itu pun dilihat oleh Paulus. Nah, hanya saja dalam Lukas 10 nomor 18, Yesus mengatakan ya cahaya yang jatuh dari langit itu adalah iblis. Tapi dalam penglihatannya Paulus, dia katakan ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan. Berarti Tuhan pada masa itu banyak ya. Makanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kamu perbuat. Nah, di dalam Lukas 10:18, kata Yesus, ya, cahaya yang dari langit itu ke bumi itu adalah iblis. Sementara Paulus mengatakan, ya, sosok cahaya yang dari langit itu adalah Yesus. Sebelum kita mulai diskusinya sama Dinda Dani, saya tanyakan, kamu lebih percaya informasi siapa nih? Informasi Yesus yang mengatakan iblislah yang cahayanya turun dari langit ke bumi, itu adalah sosoknya iblis, atau kamu lebih percaya dengan pernyataan Paulus yang mengatakan Yesuslah itu cahaya dari langit itu? Mana yang lebih KPR 9 nomor 3 sampai 5, Pak Febrianto. mana yang lebih percaya, maksudnya konteksnya kayak mana nih, Bang? Karena kan begini Dinda, Yesus mengatakan dalam Lukas 10:18, sosok yang jatuh dari langit berupa cahaya itu adalah iblis. Kan gitu. Paulus mengatakan dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5, sosok yang jatuh dari langit ya dalam bentuk cahaya itu adalah ya Yesus. Kau boleh percaya informasi siapa? Karena kan beda ini. Kan nggak mungkin sama antara Yesus dengan iblis kan? Ya kan? Yesus ya Yesus, iblis ya iblis gitu. Yang kutanyakan, kau lebih percaya informasi siapa? Informasi yang disampaikan Yesus bahwasanya yang merupai cahaya itu adalah iblis, atau informasi Paulus yang mengatakan menyerupai cahaya itu adalah Yesus? Informasi siapa lebih kau percaya? Tadi KPR berapa, Bang? KPR 9 nomor 3 sampai 5. Ada teman-teman yang tapping di bawah ya. Di dalam Lukas 10:18 itu tertulisnya kilat. Itulah kamuflase yang dilakukan LAI dalam terjemahan. Apa? Kata kilat yang dalam Lukas 10:18 kalau dikembalikan ke original teksnya bahasa Yunani itu astrapi. Astrapi. Walaupun Batak-Batak gini masih belajar sedikit-sedikit loh apa Yunani. Kita akan beri opini ya. Kita sampaikan datanya. Ya, terjemahannya itu harusnya tuh cahaya, bukan kilat nih ya. Yes, mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat. Di terjemahan ini tertulisnya kilat kan. Ini ya, kita klik ini. Original teksnya itu tertulisnya astrapi. Astrapi atau astrap. Ya, yang artinya cahaya. Jadi, ya kalaupun dalam terjemahan itu dibikin kilat, ya udah silakan. Tapi jangan disalahkan ketika orang memahami astrapi itu juga cahaya, bukan hanya kilat. Gitu. Ya.
Kita umat Islam ketika kita menyampaikan data, kita tidak memframing. Kita tidak berupaya untuk memframing gitu loh. Aku beri penjelasan teman-teman di bawah tadi Dani. Oke. Penjelasan siapa yang kamu percaya? Penjelasan dari Yesus yang mengatakan yang menyerupai cahaya itu adalah iblis, atau penjelasan dari Paulus dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5 dalam yang menyerupai cahaya itu adalah Yesus? Penjelasan siapa yang kamu percaya? Dani? Itu kan bang nggak ada dua konteks yang bisa dijadikan satu ya. Dua konteks itu kan satu-satu itu bang. Saat itu Yesus berkata di Lukas, Yesus berkata kilat atau cahaya itu adalah iblis yang turun, ya kan? Nah, di satu lagi Saulus itu dua hal yang berbeda. Iya, itu kan dua hal yang berbeda. Ya kenapa bang kenapa bang ajukan pertanyaan seakan-akan menyalahkan? Di situ nggak ada yang salah. Ini dengar ya, dengar nih. Ini Bu, dalam bentuk kajian tulisan yang aku sampaikan sama kamu. Kalau kau nggak ngerti juga, kau pura-pura nggak ngerti berarti. Bukan, kajian tulisan itu mau abang satukan, abang sendiri bilang berbeda, tapi abang sendiri. Ini tengok ya. Ya, yang jadi poin pembahasan kita itu adalah cahaya. Ya, di dalam Lukas 10:18, ya, Yesus mengatakan yang menyerupai cahaya itu adalah iblis. Ya. Sosok yang menyerupai cahaya. Sementara dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5, Paulus mengatakan yang datang ke dunia dalam bentuk cahaya itu adalah Yesus. Kalau ini adalah Yesus anaknya Maria, tidak mungkin. Kenapa? Dalam Lukas 1 nomor 31, ya, Maria itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki bukan cahaya. Karena ada dua informasi yang berbeda. Kan informasi yang disampaikan Yesus dalam Lukas 10:18 yang merupai cahaya itu iblis. KPR 3:9 nomor 3 sampai 5 yang menyerupai cahaya itu kata Paulus itu adalah Yesus. Karena ada dua informasi yang berbeda, maka muncul pertanyaan. Dari kedua informasi yang berbeda ini, ya, tentang yang merupai cahaya, informasi yang mana kau percaya? Informasi dari Yesus dalam Lukas 10:18 atau informasi dari Paulus dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5? Informasi Bang, mana? yang di atas itu, yang iblis itu, siapa yang ngomong itu, Bang? Yesus kan? Yesus. Jadi yang di bawah itu kan Paulus kan? Paulus. Jadi ya, yang mau dipercaya itu yang kayak mana? Yesus ketika yang di atas itu, yang abang tulis ini, Yesus yang mengatakan saya dari langit itu iblis. Ya, Yang di bawah Paulus ngomong yang dari langit itu adalah Yesus. Ini analoginya, ya. Ada informasi yang mengatakan ke kau, si Faruk datang ke rumahmu pakai baju hijau. Orang yang sampaikan. Levandi menyampaikan si Faruk datang ke rumah kau dengan menggunakan baju hitam. Dua laporan yang berbeda nih kan, dua informasi yang berbeda nih kan. Baju hijau atau baju hitam yang benernya gitu loh. Bang, di situ muncul pertanyaan, yang kau percaya itu informasi dari Tonora atau informasi dari Levandi? memang ada Bang, apa namanya, hanya Leparuk yang memakai baju. Ini fix gila ini. Ini gila nih. Ada Bang ini. Siapa yang dasar abang yang mengatakan bahwasanya cahaya itu atau yang turun itu, apalagi bahasanya tadi, cahaya terang atau apapun itu yang turun dari langit itu Yesus, atau cahaya yang terang yang turun dari langit itu adalah iblis. Itu konteksnya itu, kalau ada yang menyatakan itu udah baku, boleh tunjukin lah, baru bisa dijawab. Lo kan aku tunjukkan, ulangin lagi ya Dinda ya, ulangin lagi ya. Harus sabar lah kita. Mana lagi kawan-kawan? Enggak, apa mau memahami Alkitab sementara. Al-Quran aja abang jabarkan, ya kan, terangkan, abang kaji.
Itu aja nggak habis. Mau Alkitab abang jabarin. Macam mana aku mau jelaskan Quran sama kau nggak pernah baca Quran? Ku jelaskan Ya, di buku karena pakai konteksnya. aja pun kau nggak jelas, nggak ngerti. Enggak boleh. Konteks abang tampil pun abang sebagai agama Muslim, ya kan, agama besar, menjabarkan, membahas agama Kristen, Alkitab. Ya itu tupoksinya mau arahnya kemana gitu. Dalam Lukas 10:18 ku baca ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat atau cahaya dari langit. Ya. Yang jatuh seperti cahaya dari langit, dikatakan Yesus siapa? Iblis. Iblis, ku catat ya. Ya, ini ya benar ya, berarti ya Lukas 10:18 iblis. Ya. Nah, sekarang kita ke KPR 2:36. Nomor 36. Nih. Bukan KPR 9. Oh, nanti dia 3 KPR 236 ya. KPR 9 nomor 35-nya. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia merebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Sekarang saya tanya, di dalam KPR 9 nomor 3-5 ini ya, yang memancar, yang cahaya yang memancar dari langit ke bumi ya, yang menjumpai Saulus, dikatakan siapa? Siapa? Yesus. Siapa orang? Yesus. Nah, sementara di dalam Lukas 10:18 yang menyerupai cahaya dari langit dikatakan Yesus tadi siapa? Iblis. Di dalam KPR 9:35 yang menyerupai cahaya dari langit dikatakan Paulus siapa? Yesus. Nah, kan dua informasi yang berbeda kan antara Yesus sama iblis. Yesus ya Yesus, iblis ya iblis. Gitu loh. Maka muncul pertanyaan dari dua informasi yang berbeda di situ sama aja. Abang memaksakan. Mau samakan Yesus sama iblis? Abang memaksakan cahaya. Gawat kau ini. Mau disamakannya pula Yesus sama iblis. Nggak bisa disamakan itu. Waduh. Kalau disamakan udah selesai diskusi kita. Berarti yang kau sembah adalah iblis, Pak. Aku berupaya meluruskan kalian loh. Gitu loh. Makanya aku kasih kesempatan dalam berupa pertanyaan. Dari dua informasi yang berbeda itu, ya, informasi siapa yang kau percaya? Informasinya Yesus yang dalam Lukas 10:18 atau informasinya Paulus dalam KPR 9 nomor 3-5? Itu dua konteks yang berbeda, Bang. Abang mau coba memahami ya menurut pola pikir abang masuk. Bukan bidang abang, mau abang masukin gitu. Kalau abang masukin bidang itu, masuklah biar abang paham. Makanya abang bukan Kristen, makanya abang agama Islam. Tapi abang mau coba memasuki, mempelajari agama Kristen. Kita pun bingung. Abang Islam, memangnya abang udah tamat di dalam bidang abang? Kok membahas agama yang lain? Aku 27 mencoba tahun meluruskan. Karena abang nggak tamat, mukanya mencele-mencele. 27 tahun aku di Kristen, Dinda. Cumananya kau? Iya, ya itu. Ya aku pun nggak berani ngomong ya kan, bahwasanya abang nggak tamat ini, nggak tamat ini. Yang jelas kan yang udah terjadi itu yang mau kita bahas ya kan. Gak ngapain abang harus lari ke sana ngomong bahas ini gitu. Apa tujuannya? Luruskan. Apakah memang abang sudah lurus? Nggak ada yang itu, Bang. Jika kau katakan itu dua konteks yang berbeda, dalam Lukas 10:18 Yesus berbicara dalam konteks apa? Silakan. Nggak perlu istilahnya, Bang, aku jabarin itu.
Iya kan? Memang benar Mau tidak, teman-teman ya. Hanya kegilaan sajalah yang bisa menyelamatkan iman Oten ya. Hanya kegilaan saja. Ini dua konteks yang berbeda, udah silahkan. Yang pertama konteksnya apa, yang kedua konteksnya apa gitu loh. Ada hajalah kodani. Oke, ini si Mikael katanya mau nanya ini. Pagi Faruk, Oke, Mikael, Islam Kristen. Kristen Faruk, Udah nyimak tadi diskusinya? nyimak. Oke, silakan ditanggapin. Dari dua informasi Oke. yang berbeda itu, informasi yang Ya. mana kamu percayai, silakan. Oke, kita bermain logika ya Faruk. Jadi gini Jangan Faruk. logika dulu, data Sebentar. dulu, datanya tadi dulu ditanggapi, datanya tadi. Nanti dulu logika. Sebentar. Itu kan iblis itu kan reaksi waktunya kan berbeda, paham tidak? Dengan Saya nggak tanya itu. Yang saya tanyakan ke kamu Dinda, dari dua informasi yang berbeda dalam Lukas 10, 18, KPR 9, nomor 3, P5, perihal tentang sosok yang datang dalam bentuk cahaya itu, informasi siapa yang kau percaya? Kau imani Yesus atau Paulus gitu loh. jadi begini Faruk. Yang dimaksud oleh Yesus itu cahaya, ya memang betul malaikat itu memang. Gimana sih diskusimu? Kamu baca Bible nggak? Yang kutanya dari dua informasi yang berbeda tadi, perihal tentang sosok yang datang dalam bentuk cahaya itu, informasi siapa yang kau percaya Dinda? Yesus atau Paulus? Ya dua-dua benar, tapi itu sosok yang berbeda. Dua-dua benar. Jadi mau kau samakan Yesus sama iblis? Apa faktor yang kau bikin samakan? Bentar. Dengar Apa dulu, yang kau bikin bisa- dua-duanya kau benarkan, kau mau menyatakan antara Yesus dan iblis adalah sosok yang sama. Inilah Faruk ini ya, kelihatan kamu nggak bisa sekolah. Jadi Faruk, apa yang kau maksud kau bisa sama? Loh, Kenapa kau bisa samakan? kalau kau katakan sama, berarti Saya tidak di bisa dalam- samakan. Enggak kau jawab. Saya tidak enggak bilang- kau tanya. Tunggu Dengar dulu. sebentar. Kalau Tunggu kau sebentar, katakan tunggu sama, dengar dulu. Kalau kau katakan sama, konteks yang sama, ketika Yesus berkata melihat iblis, dengar dulu Dinda. Ketika Yesus bicara dalam Lukas 10, 18, yang dia katakan dia melihat iblis turun ke bumi dalam bentuk cahaya, berarti dia melihat dirinya sendiri. Karena apa? Kau di satu sisi yang lain membenarkan penglihatan Paulus yang mengatakan ketika dia pergi ke Damsyik, ada cahaya dilihat dari langit dan cahaya itu adalah Yesus. Kalau kedua-duanya sama, bisa jadi Yesus datang ke dunia dalam bentuk Yesus yang daging, datang ke dunia dalam bentuk iblis. Berarti iblis yang berkeliaran itu adalah Yesus. Coba ya, kasih saya waktu ya. Kasih saya waktu ya bicara ya. Ya silakan Oke. Dinda. Saya tidak mengatakan sama. Saya mengatakan dua-dua benar. Tadi kau bilang sama. Gimana? Baru berapa detik udah berubah pernyataan kau? Tadi kau bilang sama nggak? Kau bilang sama nggak tadi? Kau bilang sama nggak tadi? Kalau bisa bahasa Indonesia nggak? Benar. Nggak tadi kau bilang sama nggak? Kau bilang sama nggak tadi? Baru berapa detik udah berubah pernyataan? Ulangi perkataan benar. Dua-duanya. Hah? Kamu dengar nggak perkataanku tadi? Dua-duanya Apa kamu benar. dengar? Nggak? Kalau kau bilang dua-duanya benar Dinda, berarti kau menyamakan Yesus sama iblis. Pikirkan. Gimana kau? Kalau dua-duanya benar, berarti Paru, ketika kalau kau Yesus dengar dulu, Sebentar. ketika Yesus melihat iblis turun ke dunia dalam bentuk cahaya, Kita bisa diskusi dengan baik, ya? Jangan potong dulu. dirinya sendiri gitu. Udah, jangan potong saya bicara ya. Boleh? Ya, jadi oke, kau kasih kau kesempatan Boleh ya? sekali lagi kalau mau mengulang jawabanmu, berubah Oke. jawaban silakan. Ada dua informasi yang berbeda. Ya. Informasi Perhatikan. siapa yang kau percaya? Yesus atau Paulus? Silakan. Oke. Kamu kan menyamakan karena bentuk cahaya. Oke, pertama gini, jangan potong saya.
Ketika saya bilang cahaya lampu dengan cahaya matahari, apakah itu benda yang bersama? Tentu berbeda, sama-sama cahaya. Ketika dalam ayat itu nggak bicara tentang cahaya lampu nih. Lukas 10:18. Karena kamu nggak sekolah, kamu nggak dengar dulu. Sebentar, Faruk. Dinda, dengar dulu. Gini Dinda, lagi diskusi dengar dulu Dinda, ya. Itu Lukas 10:18 sama KPR 9 sama-sama cahaya dari langit. Sama-sama cahaya dari langit. Kalau tadi KPR 9 menceritakan cahaya dari sungai, nggak kutanyakan ini. Bukannya aku bilang, ketika Bible Kristen dibacakan, pada saat itulah mereka berupaya untuk menipu. Jadi orang pun ditipu sama dia. Tapi dibilang kita yang melintir Bibelnya. Lukas 10 cahaya dari langit. KPR 9 nomor 3-5 cahaya dari langit, sama-sama cahaya dari langit. Jangan kau berikan analogi antara cahaya lampu dengan matahari, nggak nyambung. Silakan, Michael. Loh, ada suaranya. Mikael, sebentar. Jadi sinyal ada ini, sebentar ya. Putus-putus suaramu. Ketika meteor jatuh. Loh, cik, ngelik aku ya? Ngelik ya? Teman-teman di follow ya, Fandi Ahmad di follow teman-teman. Ngelik aku ya? Ngelik ya? Cek. Oh, putus-putus suara dia. Fandi Ahmad teman-teman tolong ya di follow ya, Fandi Ahmad teman-teman ya. Fandi Ahmad di follow teman-teman. Silakan, Michael. Gimana? Suaraku udah putus-putus. Ini biasanya. Hah? Halo. Putus suaranya lah. Halo, Michael. Udah, halo, sinyal saya gimana sinyal saya? Sudah bagus sinyal saya? Ini udah agak jelas. Ya. Ini udah agak jelas. Silakan. Begini Faruk ya. Jadi ceritanya itu berbeda Faruk. Jangan dulu potong saya ya. Itu malaikat yang jatuh diusir, kau baca Yesaya, seperti kilatan yang diberitahu kepada Yesus. Jangan potong saya. Jangan potong saya dulu. Bisa diskusi baik nggak? Tengok lah kalau kau nipu. Bisa diskusi baik nggak? Ya? Kamu baca Wahyu 22 sama Yesaya 50 saya. Aku nggak nanya cahaya dalam kitab Yesaya. Oke, sebentar. Dalam kitab Lukas dan kitab KPR tadi. Kalau nggak nipu, nggak oten namanya ya. Berbeda sebentar sama sebentar, jangan potong saya dulu, boleh nggak? Putus, bukan aku yang motong. Putus suara kau, Roh Kudus yang motong. Orang kok ngomong macam apa, putus. Oke, saya dulu dengar ya. Kita belajar, biar kita mengedukasi ya. Sebentar kita edukasi ya. Anda pernah lihat meteor jatuh nggak, Dek? Pernah lihat meteor jatuh nggak? Sebentar. Enggak, supaya Anda tahu. Itu. Nah. Nggak bisa diskusi, Pak. Nggak bisa diskusi. Nggak dipikirnya di film Meteor Garden, coba.
analoginya, aku ditanyanya, kok pernah nengok meteor jatuh enggak kan? Habis akalnya teman-teman. Film Meteor Garden dibawa kemarin. Diskusi kayak gitu coba lah. Kau pernah nengok meteor jatuh enggak? Terus mau kau jawab, iya pernah. Terus kau berdoa apa? Apa yang kau doakan ketika ini? Memang sih kan. Ya, aku geli kenapa teman-teman ya? Itu pertanyaan ketika aku waktu lajang kan. Waktu lajang kan kita sering gitu kan. Kau pernah nengok meteor jatuh? Pernah. Aku nggak pernah loh. Terus kau minta apa waktu nengok meteor jatuh? Kan gitu. Jadi aku punya teman perempuan dulu kan waktu remaja kan. Mereka kalau udah apa malam nengokin langit, nunggu apa kok? Meteor jatuh katanya. Diingatkannya pula lagi aku mencerita konyol kayak gini coba. Mikael ini Mikael. Memang hotel ini udah turun kah? Sinyal kok nggak beres. Udah sinyal mau nggak beres, menipu kau di sini. Apa pula? Apanya korelasinya meteor jatuh dengan diskusi kita sekarang? Geli aku dulu waktu remaja teman-teman, geli aku dengar cerita gitu dulu. Kawanku sering kali cerita gitu, meteor jatuh, berdoa dia minta sesuatu gitu. Skor, tak bergabung skor. Meteor jatuh, skor. Ya teman, tap layar teman-teman ya, di tap layarnya, di share teman-teman. Di share love orange-nya teman-teman. Bagi yang ingin mendapatkan pemberkatan hari ini, silakan diberikan berkatnya teman-teman ya. Nah, berkat yang kemarin itu sudah tidak berlaku lagi. Berkat yang kemarin itu harus diperbaharui, Bang. Di start ulang ya. Iya, di start ulang. Karena ada ibu gembala di sini yang akan bisa memperbaharui berkat kalian. Sebagai Assalamualaikum Bang Farouk. Assalamualaikum Bang Farouk. Silakan Bang Ubu. Iya. Tadi yang Oten tidak paham itu karena nubuatan Yesus itu dia melihat bintang cahaya dari langit jatuh. Jadi Yesus ini sebenarnya akan turun 2 kali dalam dunia ini. Cuman pertama kalinya itu ketika dia hidup, dan kedua akan nanti di akhir zaman. Jadi kalau akan datang lagi ke Paulus bermakna dia sudah melanggar ketiga kalinya tuh gitu. Bantah di situ Bang. Iya, jangan ke sana dulu kita Bang. Arah dari narasiku nggak ke sana. Kesana pun karena Oten tidak memahami itu Bang. Mereka akan bilang konteks itu konteks ini, tapi mereka sendiri bingung gitu. Kalau kita terus bawanya ke Yesus mengatakan dia datang kedua kali, ke yang ketiga kalinya itu ke Paulus, ngapain di situ? Kalau bukan iblis yang datang ke Paulus tuh. Iya, tapi kita harus pelan-pelan dulu Bang. Pelan-pelan dulu, kita jangan ke sana dulu. Biar terbangun akalnya. Oke Bang. Oke. Aku nyimak sini aja Bang ya. Ya, makasih banyak Bang. Oke. Assalamualaikum. Salam. Turunin Bang. Pelan-pelan dulu kita, jangan langsung menyerang ke sana. Ribut nanti. Golden Mobile. Tegak 70 tahun daripada 33 tahun nggak bangun-bangun. Tegak 70 tahun. Ini laki-laki umurnya 33 tahun nggak bangun-bangun. Suka mundur. Golden, selamat bergabung Golden. Halo Golden. Hilang tappingan si 70 tahun. Kalau ada laki-laki 33 tahun nonotnya nggak berdiri,
tongkat sama bebek atau kucing. Daripada memberat-berati waktu jalan kan. Kalau nggak kepakainya, daripada memberat-berati, cair dong diberkati Bang Budi ini. Kan itu logikanya. Nggak bisa jadi dipakai, tapi dibawa-bawa kemana-mana. Mending potong kasih kucing. Gitu. Si Fandi. Hah? Ada si Fandi. Ya Allah itu, udah sejam lebih dia di atas itu loh. Iya. Kita turunkan aja dia suka kali cari donasi tuh. Oke, ku sapa dulu nih ya. Femi Loho, selamat bergabung Femi Loho. Femi Loho. Femi Loho. Halo. Emilo. Islam Karistin. Islam Karistin. Kristen. Katolik dia Katolik. Katolik kakak. Perempuan Kakak nih? Katolik. Oh Protestan. Tuh Ini bilang perempuan. kakak Protestan kemarin Katolik. Lanjut. Perempuan laki-laki. Perempuan. Aduh, gas lagi tok, lagi tok. Kakak ini santun. Halo kakak Femi. Coba dulu lah kalau memang santun. Ya kakak, kita diskusi kakak. Oh. Ini suaminya datang. Nah, suaminya datang. Kakak. Halo suaminya. Oh iya ya, silakan itu Faruk. Nah. Jadi ya, oke. Kalau suaminya sama aku aja, kalau gitu ya. Oke, suaminya kakak Femi mau berdiskusi kita. Iya. Oke, kalau Dinda Femi mau on cam, kita izinkan bertanya. Kalau nggak mau on cam, kita kaji temanya atau Dinda bertanya setelah itu turun. Pilih mana nih? Loh. Bila sudah tua, kita pikun. Pikun ini no, sudah lansia. Aduh, istirahat dulu loh pungnya, udah lansia. Istirahat dulu pungnya. Siapa yang naikkan itu? Jangan kasih opung-opung pegang handphone. Mending tahu lah pupung. Kalau lewat di beranda dia debat lintas agama enak. Apa? Tapi kalau lewat nanti di beranda dia pargoy-pargoy itu cuman. Dia udah tua, lewat nanti pargoy-pargoy itu disuka scroll sama dia. Hiding. Kan sekarang gitu pargoy-pargoy. Opung-opung jangan dikasih ya. Ini ada Bunda Nora fans itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau promosi aja bang untuk kalian yang fans Bunda Nora. Ini akun BNVC ya. Silakan di follow. Dah, ada akun IG nih. Untuk Ya, penggemar silakan. Bunda Nora, silakan di follow. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jadi gini Faruk. Ya oke Faruk ya. Kita diskusi baik aja Faruk ya. Jadi gini Faruk. Ketika di surah Al-Quran iblis sama jin itu kan sama-sama terbuat dari api. Setuju nggak? Setuju nggak? Kok ngemis ke Ngomong dulu, Quran? setuju nggak? Tahu. Pertanyaanku tadi kok jawab dulu. Jadi gini. Oke. Saya jawab ya. Perhatikan dulu ya. Jadi jangan potong saya. Ketika meteor dan bintang jatuh, itu seperti kilatan cahaya. Itu pertama. Ketika kamu bilang itu sama, udah ya. Saya nggak bisa diskusi dengan baik kayak gini. Kayak gini kaum Islam berarti memang ya. Udah, saya nyerahlah kaum Islam nggak bisa diskusi yang baik. Saya turun aja. Kalau begini, saya mau membuka pikiranmu. Ketika kau samakan cahaya iblis dengan cahaya Tuhan sebentar. Kaum Islam nggak mengedukasi betul. Ya. Nggak mengedukasi betul. Ngerajuk dia. Enggak. Karena gini. Kan kayak gini, kau samakan cahaya. Sebentar, itu kan berbeda rank sewaktu.
Iblis dulunya, sebentar Pak. Iblis itu dulunya malaikat terang, itu Mikael. Ya, apa? Lucifer. Ya, kalau dalam bahasa Ibrani Hilal. Hilal itu diusir dari surga. Dia berbentuk cahaya, jatuhnya seperti cahaya. Paham ya? Karena itu malaikat terang juga lebih yang waktu-waktu sebelum dia berubah jadi iblis. Dia itu malaikat terang, Faruk. Jadi seperti cahaya jatuh. Sama juga Paulus, waktu dia ketemu berbentuk cahaya. Jadi nggak masalah. Itu dengan range yang berbeda. Sama yang saya katakan tadi, ketika meteor jatuh dan bintang jatuh sama-sama cahaya, tidak bisa kau samakan. Ah, udah. Kalau di Komal Islam nggak mengerti, saya sudah angkat tangan. Silakan. Udah, silakan. Silakan. Udah angkat tangan dia. Sekarang saya tanya kamu. Enggak, kalau udah angkat tangan. Saya tanya kamu. Ngapain kau lagi naik ke atas? Oke, tanggapi, silakan. Silakan tanggapi. Silakan. Gini Dinda ya. Maka saya bilang, mustahil teman-teman Kristen ketika dia Kristen di waktu yang sama dia jujur ketika memahami Bibelnya, mustahil. Karena apa? Orang-orang yang jujur membaca Bibelnya dan memahami Bibelnya nggak mungkin dia menjadi Kristen. Aku balikkan lagi datanya ini. Kita kaji lagi datanya ini. Ini ya. Kita mulai dari Lukas 10 nomor 18 tadi. Nih ya. Nih. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit, seperti cahaya dari langit." Saya tanya kepada Dinda Nikel, sosok yang jatuh seperti kilat dari langit, ya, disebut Yesus adalah siapa? Ya, pada waktu itu memang iblis. Ya, iblis ya. Iblis jatuh dari langit. Oke, sebelum itu range waktunya kapan? Range waktunya kan zaman Yesus kan? Sebentar. Range waktunya kan waktu Yesus berbicara dengan murid, betul nggak? Iya. Sebentar. Biar enak. Range waktunya itu. Di zaman Yesus, nanti kau tengok coretan Yesus, kan gitu. Di zaman Yesus cuman, ya. Oke, udah. Silakan. Iblis ini ketika jatuh dari langit, ketika jatuh dari langit, dia dalam bentuk cahaya kan? Ya kan? Cahaya dari langit itu adalah iblis, gitu kan? Memahami sederhananya Lukas 10:14 ini kan? Itu dikatakan oleh Yesus pada masa itu. Dalam Lukas 10 nomor 18, sosok yang turun dari langit itu dalam bentuk cahaya dikatakan Yesus itu adalah iblis. Setuju? Setuju? Dinda Mikael? Setuju tidak Dinda? Itu iblis. Betul iblis berbicara dengan murid-muridnya. Waktu dia berbicara dengan murid-muridnya. Di situ Yesus masih bersamamu ya. Iya, sekarang kita di situ Yesus bersama muridnya ya. Betul tidak? Silakan. Sekarang kita ke KP 9-nya. Nomor 3 sampai 5. Pelan-pelan aja kita. Oke. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba ini waktu Paulus ya melakukan perjalanan ke Damsyik ya. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Cahaya dari langit, ada cahaya dari langit, dan cahaya dari langit itu adalah siapa? Cahaya dari langit itu, sosok cahaya dari langit itu adalah siapa? Yesus. Nah, Yesus. Nah, dalam KPR 9, terus berdasarkan perkataannya Paulus, sosok cahaya dari langit yang dilihatnya itu adalah Yesus, kan gitu. Oke, tapi poin dari sini adalah cahaya dari langit. Nah, karena ada dua informasi yang berbeda, kan ini informasi yang berbeda nih. Cahaya dari langit dikatakan Yesus dalam Lukas 10:18 adalah iblis. Cahaya dari langit yang dikatakan Paulus dalam KPR 9 nomor 35 adalah Yesus. Maka muncul pertanyaan, dari dua informasi yang berbeda ini, informasi siapa yang kau percaya? Informasi dari Yesus yang mengatakan cahaya dari langit itu adalah iblis, informasi dari Paulus yang mengatakan cahaya dari langit itu adalah Yesus. Informasi siapa yang kau percaya? Silakan Dinda. Ya,
Oke, saya jangan potong saya ya. Boleh jangan potong saya ya. Oke. Bisa ya? 1-2 menit jangan potong saya. Oke. Supaya kita diskusi. Boleh kan? Boleh dulu nggak? Loh, kok bilang aku jangan kepotong omonganmu, makanya aku diam. Cemana ya? Oke. Jadi yang berbicara Yesus kepada muridnya itu berbicara tentang Hillel bin Sakar, Yesaya 14 ayat 12. Bagaimana ya Hillel itu adalah malaikat terang yang dahulunya. Wahyu 22 ayat 26, bintang timur yang gilang gemilang. Sebentar. Jadi itu reaksi yang berbeda. Ketika Yesus berkata kepada muridnya, ya memang benar bahwa Hillel bin Sakar diusir dari sorga. Baca Yesaya 14 itu seperti kilatan cahaya diusir dari sorga. Itu dengan topik yang berbeda. Dan kisah para rasul yang dikatakan oleh kisah para rasul 9 oleh Paulus, ya, ketika Yesus sudah bangkit naik ke sorga, dia berbentuk cahaya bertemu Paulus. Jadi itu udah konteks yang berbeda. Jadi jangan menamakan karena cahaya. Oh, ini iblis dengan Yesus sama karena berbentuk cahaya. Sama yang saya katakan tadi. Ketika saya katakan jin dan iblis sama-sama berbentuk api, apakah itu dengan sosok yang sama? Ya tentu tidak. Sama saya katakan juga dari langit. Ketika meteor jatuh berbentuk cahaya dan bintang ketika jatuh juga berbentuk cahaya, apakah itu dengan sosok yang berbeda? Tentu yang sama. Tentu berbeda. Jadi itu sudah bisa saya jawab. Apa? Itu jawabannya. Silakan, Bang Faruk. Oke. Silakan. Berarti kau mau mengatakan dalam Lukas 10:18 Yesus menarasikan satu sosok yang diusir dari surga, yaitu adalah iblis dalam bentuk cahaya, betul? Betul, Hillel bin Sakar, betul. Yesaya 14 ayat 12. Oke. Ya. Dan dalam KPR 9 nomor 3-5 pernyataan ini dikatakan oleh Paulus sesaat setelah Yesus dalam iman kalian diangkat ke surga, kan? Betul? Iya, betul kan? Betul. Ya, setelah Yesus diangkat ke surga, barulah Paulus melihat cahaya ini, kan gitu, yang dalam KPR 9 ini, betul? Betul. Nah, maka muncul pertanyaan baru lagi. Siapa yang ngusir Yesus dari surga? Yang ngusir Yesus dari surga apa sih? Yalah, saya kalau diskusi begini nggak, mana datanya Yesus disusir dari surga? Data mana? Data mana? Data mana? Enggak, kita diskusi dengan pakai data dong. Jangan jadi kayak anak SD kita diskusi. Ini kan komal edukasi gitu loh, supaya mencerdaskan. Enggak, di mana kamu bisa memframing Yesus justru dari sorga? Di mana? Saya katakan Hillel, Yesaya 14 ayat 12. Itu kan berbeda range waktu. Paham ya? Ketika Yesus naik ke sorga, ya ada yang namanya, yang dulu namanya Saulus, ingin membunuh pengikut Yesus, dan dia bertemu dengan Yesus itu dengan range yang berbeda. Jadi jangan kamu samakan, paham nggak, Pak? Apa yang kau sampaikan ini dari apa yang kau sampaikan, Dinda, ulangin ya. Nggak, datanya mana? Saya nggak ada katakan Yesus terus sudah surga. Datanya mana? Supaya edukasi kita. Ulangin ya, boleh? Ulangin ya. Kalau kau mau ngubah jawaban nggak apa-apa. Kau rubahlah. Di dalam Lukas 10:18 kan tadi kau katakan berarti sosok yang dilihat Yesus dalam bentuk cahaya itu adalah sosok yang diusir dari surga. Iya kan? Karena betul. Itu ketika Yesus di dunia ya. Sebentar. Iya, Yesus dalam dunia berbicara sama muridnya. Setuju nggak? Ini kan ketika ya, di dunia. Oke. Bahkan di sini pun nanti aku perjelas. Betul. Yesus dalam dunia. Betul. Setelah Yesus diangkat kan? Ya. Apa yang sebenarnya setelah Yesus diangkat ke surga? Betul. Itu kan berbeda kan? Iya, dengar dulu. Betul. Nah, dalam Lukas 10:18, Yesus kan menggambarkan sosok yang jatuh dari langit, turun dari langit dalam bentuk cahaya itu adalah iblis. Terus kau bilang, itulah sosok yang diusir dari surga. Turun ke dunia memang dalam bentuk cahaya, kan begitu? Begitu tadi kau bilang? Oke, berarti Lukas 10:18 menggambarkan cahaya dari langit itu adalah sosok yang diusir dari surga, kan gitu? Pada zaman Yesus ada di bumi, ya kan? Betul? Iya, cahaya itu siapa namanya? Kan ada Hillel. Ya namanya kan Hillel. Nah, aku poinnya namanya kan ada.
Ya, Helel, iblis atau siapapun itu kan diusir dari surga kan? Bener nggak? Iya, namanya kan Helal. Iya, namanya kan Helal berbentuk Helal ini dalam cahaya diusir, yang ya. terlihat, betul. Helel ini diusir dari surga atau diusir dari tarutung? Kau jawab aja lah dulu. Udah, enggak. Helal Sekarang diusir bukan dari- cahayanya, namanya kan Helal. Iya, si Helel ini diusir dari mana? Dari surga atau dari Kaban Jahe? Dari mana? Dari surga. Nah, dari surga. Sosok yang turun dari sosok cahaya dari langit itu adalah sosok yang diusir dari surga, kan gitu. Nah, sekarang kita ke KPS 9 nomor 3 sampai 5. Ketika Kak Paulus menceritakan kisah ini, kan gitu. Ya, kisah ini waktu itu Yesus kan sudah diangkat ke surga kan? Betul? Betul. Tidak di dunia lagi dia Yesusnya, sudah diangkat ke surga dalam iman kalian, betul? Betul nggak? Iya. Nah, maka muncul pertanyaan, ketika Yesus di surga, ternyata Yesus datang ke dunia, ditengok sama Paulus dalam KPR 9 ini tadi. Sementara sebelum itu Yesus sudah terangkat ke surga. Kan gitu, Lukas 10:18, cahaya itu adalah sosok yang diusir dari surga. Maka muncul pertanyaan KPR 9 nomor 3 sampai 5, siapa yang telah mengusir Yesus dari surga? Udah. Udah ya? Udah? Oke. Coba kamu baca Lukas 10, itu bukan kilat. Kilat dari langit. Baca dulu, sebentar. Sebentar. Sebentar dulu. Nih. Sebentar. Kadang kalau kilat itu seperti cahaya. Iya, dengar Linda. Baca dulu baik-baik. Aku udah buka tadi paralelnya. Di dalam original Baca teks Lukas ini. 10:18. Seperti kilat dari langit. Iya. Seperti kilat dari langit. Bukan Iya. berbeda dengan cahaya, tetapi Iya. kilat itu bisa bentuk cahaya. Dinda, Oke. dengar abang. Di dalam original teksnya, kata kilat itu tertulisnya kata astrape atau astrap. Astrap itu ya artinya atau terjemahannya itu ada dua, cahaya dan kilat. Tapi yang mendekati itu adalah cahaya. Bukan aku yang menjelaskan, Bibelmu yang menjelaskan. Cuman entah mungkin LAI malu bikin cahaya. Nanti takutnya sama KPR 9 kan gitu. Tulisnya kilat. Dia lupa bahwasanya Apollo. Coba KPR 9 buka original teksnya. Original teksnya. Iya, nanti aku buka. Dia lupa. Dia nggak tahu, nggak sadar bahwasanya apologet Islam ada yang bisa bahasa Yunani. Nih. Lukas 10:18. Nih. Kilat ya, dengan kode 796 Dinda ya. Nih. Tertulisnya astrap ya. Bentar, aku besarkan dulu. Duh. Nampak nggak? Ya biar enak kita belajar ya. Astrap. Oke. Astrap ya. Tengok ya. Kan bener aku bilang kan, boleh kilat, boleh cahaya, kan gitu. Oke, sekarang kita pergi ke 9 ya. Buka yang Kisah para Rasul 3. Kisah para Rasul 3. KPR Kisah para Rasul 3 berapa tadi? KPR 9. KPR 9 ya. Iya, KPR 9. Buka dulu itu biar sama nggak bahasa original teksnya. Nih, sama Dinda. Biar kita edukasi dulu. Biar kita bedah. Lukas 9 ayat 3 ya. Ya. Kisah para Rasul 9 ayat 3. Ya. Ntar aku besarkan ya. Buka, coba buka. Ya. Oke, kita langsung ke ITL-nya ya. Dalam perjalanan ke Damsyik, ya, sudah dekat kota itu tiba-tiba nih cahaya ya. Oke, kode 545. Beda-beda original teksnya. Originalnya berbeda, kodenya pos. Beda ya. Iya. Astrape dengan pos itu berbeda. Coba buka. Original teksnya. Itu kan berbeda original teksnya. Dengar dulu. Di sini tertulisnya pos. Catat ya. Kita catat ya. Di situ di Lukas 10:18 tertulisnya astrape. Astrape. Ya. Oke. Di dalam KPR tertulisnya pos ya. Oke. Tapi di sini ini cahaya ya. Ya kan? Ya kan? Enggak, astrape itu bisa kilat, bukan hanya cahaya.
Sebentar, Tidak, kilat. pos ini. Bisa kilat. Pos ini terjemahannya kan cahaya kan tadi. Oh ya, Terjemahan. pos cahaya. Iya, Pos oke. cahaya. Sekarang coba kita Itu udah translate identik ya. dengan cahaya. Oke, Pos itu sekarang terang. kita- Sebentar. Pos itu Iya. terang dan Bentar, cahaya. kita translate dulu, Sedangkan kita astrape translate. bukan terang. Ya, kita translate ya. Kita translate. Translate. Bentar ya. Enggak langsung aja di situ pos itu terang. Berbeda dengan astrape. Astrape bukan terang. Kita buka Itu perbedaannya. langsung aja. Sama-sama. Ya, Indonesia Yunani ini kita buka ini. Ya, cahaya. Bentar ya, cahaya. Tertulisnya di sini kata apa, Dinda? Dinda Mikael. Pos. Ya, kata fos. Sekarang kita ketik. Pos. Kita ketik kata kilat. Ya, kilat. Di sini tertulisnya. Sebentar Faruk, kamu pernah nggak mendengar saya lari seperti kilat? Apakah saya harus berbentuk cahaya? Lari saya seperti cahaya, seperti kilat. Sebentar Faruk. yang ada Ketika saya dibilang seperti pelari itu kilat. lari seperti kilat. Bukan seperti Sebentar Nora, Secepat jangan kilat. potong dulu Nora. Tidak ada, Aduh. saya lari seperti kilat. Saya lari seperti secepat kilat. Secepat kilat. Iya, saya lari secepat kilat. Apakah lari saya secepat kilat saya cahaya? Apakah saya cahaya? Dinda, dengar dulu. Enggak, saya tanya dulu. Saya lari secepat kilat. Apakah saya cahaya? Dinda, Jawab dulu. dengar. Jawab dulu. Dengar, kita kaji ya. Nah, itu dia Faruk nggak bisa jawab. Jawab dulu. Saya lari secepat kilat. Apakah saya cahaya? Iya, kita kaji Itu ini. dia. Kamu Itu dia. lari Faruk nggak bisa secepat menjawab. kilat. Faruk Ya nggak kan, bisa kamu menjawab. lari. Ya, ini kamu lari secepat kilat. Ya kan? Apakah Nah, saya bentuk cahaya? Apakah saya berbentuk cahaya? Iya, nanti aku kaji. Nanti kita kaji. Silakan. Kamu lari secepat kilat. Kata kilat di sini, kata sifat atau kata benda? Sifat, ya kan? Oke. Iya. Kamu lari secepat kilat, kata lari. Ini lari ini kata sifat atau kata apa? Kata sifat atau kata perbuatan? Kata kerja. Kata kerja. Kata kerja. Ya kan? Bagaimana kamu menyamakan antara sifat dengan kata kerja? Apa sih? Ketika kamu dengar dulu, ketika kamu menyampaikan, ya, aku lari secepat kilat. Orang memahami di situ bukan larimu kayak kilat, tapi cepatnya kau lari, ya, cepatnya kau lari secepat cahaya menghampiri. Yang dikaji di situ Sebentar Faruk, sebentar. Ini. Ketika katakan saya lari secepat kilat, apakah saya sosok cahaya? Saya tanya dulu kamu. Tidak, betul nggak? Ya, kau bukan kilat. Betul tidak, tapi kan? kecepatan kamu berlari ini seperti cepatnya kilat. Sebentar. Pertanyaannya, ketika saya lari secepat kilat, apakah saya bentuk sosok cahaya? Saya tanya kamu dulu. Tidak. Saya sosok cahaya nggak? Tidak. Oke, satu. Itu satu. Oke, Anda benar. Ketika Yesus mengatakan ketika Yesus mengatakan iblis jatuh seperti kilat, apakah kamu mengklaim bahwa iblis itu cahaya? Nah, tapi cahaya itu ya, yang cahaya yang muncul itu adalah gambarannya iblis, betul? Betul enggak? Adalah gambarannya iblis yang dilihat oleh Yesus, betul? Ya, itu Yesus mengatakan kilat, seperti kilat, bukan berarti cahaya, tetapi Yesus cahaya. Tapi kan Bible kamu. Tapi Yesus cahaya karena original teksnya berbeda. Tapi Fos sama kan Anstrape berbeda. Sebentar, Fos sama Anstrape. Ini kita buka ya dari KBBI saja ya, berdasarkan KBBI ya. Berbeda, Faruk. Ya. Original teksnya sudah berbeda dengan Anstrape. Itu sudah berbeda. Cahaya itu bentuk, sedangkan kilat itu kata sifat. Jadi ketika Yesus mengatakan iblis jatuh seperti kilat, belum tentu iblis itu cahaya. Tetapi ketika Paulus melihat Yesus, ya itu pasti cahaya karena dia Fos. Paham ya? Ini dari KBBI ya. Udah paham sih dia Faruk ya? Ini kata dari KBBI aja kita kaji ya, dari KBBI ini. Nih. Cahaya yang berkelebat dengan cepat di langit. Cahaya ini petir. Ya kan? Seperti
petir dan sebagainya. Udah? Ini penjelasan dari kilat ya. Kilat itu adalah cahaya yang berkelebat seperti petir. Ya, berkelebat dengan cepat di langit seperti petir dan lain sebagainya. Ya, KBBI saja menyamakan antara makna kata kilat dengan kata cahaya. Makanya dalam Lukas 10:18 ya terjemahan di situ dari original teksnya tadi bisa dipahami kilat, bisa dipahami cahaya. Kan gitu. Begitu juga yang tertulis dalam KPR 9. Bisa dipahami kilat, bisa dipahami cahaya. Nah, sekarang saya tanya, sosoknya kan beda. Dalam KPR, dalam Lukas 10:18, sosok yang menyerupai kilat atau cahaya itu adalah iblis. Sementara di dalam KPR 9, sosok yang menyerupai cahaya itu adalah Yesus. Yang jadi pertanyaan, informasi yang mana kamu percaya? Informasi yang dikatakan Yesus dalam Lukas 10:18 atau informasi yang disampaikan Paulus dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5? Silakan. Oke, sebelum itu saya tanya dulu. Bang Faruk, jawab dengan jujur. Kilat itu sama dengan cahaya enggak? Katanya kamu. Jawab dengan jujur. Kilat itu sama dengan cahaya enggak? Jujur jawab. Kau tidak akan mengetahui kilat. Gak bisa jawab dengan jujur. Enggak, kamu jawab dengan jujur dulu. Kilat itu sama dengan cahaya enggak? Jawab dengan jujur. Apakah kilat itu sama dengan cahaya? Jawab dengan jujur. Kamu sekolah. Jawab. Oke, jangan dipotong ya. Jawab dulu. Apakah kilat itu sama dengan cahaya? Ketika saya bilang kilat itu cahaya, saya tanya dulu. Jawab dengan jujur. Ini aku jawab. Ya. Apakah kilat itu sama dengan cahaya? Jawab aja, iya atau tidak. Ini aku jawab. Apakah kilat itu sama dengan cahaya? Tergantung sumbernya. Kalau sumbernya dari langit, ya, kalau bersumber dari langit, kau tidak akan mengetahui kilat jika matamu tidak melihat cahaya. Sebelum kau mendengar suara kilat, dengar dulu Dinda. Ini yang terjadi, reaksi yang terjadi di atas bumi ini. Sebelum kilat itu menyambar, duluan yang kelihatan di bumi itu adalah cahaya. Nampak cahayanya, baru kilatnya, dubam, katanya begitu Dinda. Jadi jangan kau pisah-pisahkan. Enggak, saya tanya dulu pertanyaannya. Apakah kilat itu sama dengan cahaya? Sebentar. Dengar dulu. Kecuali cahaya itu saya lari cepat seperti kilat. Nah, kalau berdasarkan Lukas 10:18 dan KPR 9, apakah kilat itu sama dengan cahaya? Jika berdasarkan kedua ayat ini sama. Karena apa? Sama-sama berasal dari langit. Baru tahu saya bahasa Indonesia kilat sama dengan cahaya. Baru tahu saya kilat itu sama dengan cahaya. Memang Faruk sekolah di mana nih Faruk ini? Baru tahu saya kilat itu sama dengan cahaya. Sekolah mana si Faruk ini? Jangan-jangan tidak sekolah si Faruk ini. Kilat itu sama dengan cahaya. Jangan-jangan tidak sekolah. Gini Faruk. Jadi kalau saya bilang saya lari seperti kilat, belum tentu saya cahaya. Ini berarti KBBI salah. KBBI salah. Coba kamu KBBI kilat, KBBI cahaya, coba. Ini. Coba buka KBBI kilat sama cahaya. Enggak. Kilat, penjelasan kilat yang pertama adalah cahaya yang berkelebat dan cepat dari langit. Makanya aku bilang tadi, cahaya itu tergantung bersumber dari mana cahaya yang kau maksud. Kalau cahaya itu berasal dari langit, tetapi kalau cahaya itu dari langit, dari langit, maka kilat dan cahaya itu memiliki definisi yang sama jika bersumber dari langit, kecuali bersumber bukan dari langit. Tidak bisa disamakan cahaya sama kilat, tidak bisa. Tapi kalau bersumber dari langit, ya kilat ya cahaya. Karena kau tidak akan tahu itu adalah kilat jika tidak disertai dengan cahaya. Udah. Bang Mikael. Jadi gini Faruk. Gini Bang Mikael. Jangan dulu potong saya. Jangan dulu potong saya. Saya mau kasih dulu Faruk. Jadi gini Faruk ya.
ketika dikatakan kalau cahaya dalam KBB itu terang, sinar. Oke? Mana Sinar, datanya? terang. Ya. Saya nggak bisa open cam. Buka aja KBB. Buka Ada KBB datanya. cahaya. Buka KBB. KBB buka cahaya itu sinar atau terang. Buka Arti kata KBB. kilat KBB besar. cahaya. Ini Enggak, cahaya. Supaya ada perbedaan. Itu arti kata kilat, itu kilat. Cahaya. kilat, ya. Cahaya. Di sini arti kata kilat dikatakan cahaya kan, betul? Kita buka dulu sini, di sini ya. Di Iya. sini arti kata kilat Arti adalah kata cahaya betul? itu bisa sinar atau terang. Iya, di sini di penjelasan yang ini kilat itu bisa dikatakan cahaya, betul? Berdasarkan KBBI kan. Nanti kita pindah ke cahaya, betul? Betul nggak? Betul. Betul nggak? Betul. Oke, kau mau cahaya ya? Betul. Tapi belum tentu sebentar. Tapi Kalau cahaya. tapi kilat belum tentu sinar. Sebentar. Tapi kilat belum tentu sinar. Kita Paham bikin nggak dua situ? aja langsung ya, boleh? Penjelasan KBBI soal kilat dan cahaya, cocok kalau kayak gini? Iya. Gini aja coba. kita bikin, jangan Silakan. komparasi ya. Boleh? Bisa. Oke. Silakan. Nah, muncul lagi nih, kita buka. Atau gini, perbedaan cahaya dengan kilat. Perbedaan aja. Perbedaan cahaya dengan kilat. Biar dijelaskan coba. Coba Ini ketik sama perbedaan ini, cahaya sama dengan kilat ini. coba. Ini. Ini penjelasannya dari KBBI-nya Dinda. Kilat dan cahaya ini sama ini. Kilat, yaitu kilat juga cahaya. Ya, penjelasan kilat pertama, cahaya. Yang Tapi berkelebah, kilat belum tentu sinar. Sebentar. yang kilat bahas belum sinar tentu terang. siapa? Yang bahas sinar Karena cahaya itu siapa? terang, pasti sinar. Buka KBBI. KBBI itu cahaya itu sinar. Terang. Coba buka KBBI. Di ilmu kau bantah, KBBI kau bantah. Buka KBBI. Taruh. Buka KBBI. Cahaya itu sinar terang. Jauh. Kau yang minta KBBI, ku buka KBBI, kau tolak. Makan itu kalau nggak berdusta nggak bisa dipertahankannya bibelnya. Sekarang kita buka Lup Caca. Halo, Lup Caca. Halo, Lup Caca.